Salam, saudaraku. Seringkali ada orang berkata bahwa, ya aku tahu firman Tuhan, tetapi ternyata dia tidak mengimani dan melakukan firman Tuhan itu. Ada yang berkata, ya aku percaya kepada firman Tuhan, tetapi dia ternyata tidak melakukan atau hidup seperti yang dia percayai. Sesuatu yang kontradiksi. Tetapi ternyata soal yang seperti itu sudah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, termasuk orang-orang yang disebut sebagai tokoh-tokoh agama. Kita akan baca renungan kita dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Lalu pergilah mereka, dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara, kita perhatikan tadi bahwa para imam-imam kepala dan orang Farisi menyebut Yesus si penyesat. Berarti kalau si penyesat kan bagi mereka yang dikatakan Yesus nggak benar. Tetapi anehnya, mereka juga berkata, si penyesat ini pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Seharusnya kalau dia tidak percaya, dia tidak perlu ingat-ingat dan tidak perlu bereaksi seperti itu. Mengapa dia ingin kubur Yesus itu dijaga dan ditutup, dimeterai, supaya dengan alasan murid-murid tidak mencuri? Berarti sebenarnya di hati kecilnya orang Farisi, kepala-kepala agama di masa itu, percaya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mereka risau kalau yang dikatakan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Berarti di hati kecil mereka sebenarnya percaya siapa Yesus. Dan kata-kata yang diucapkan Yesus itu bukan hal yang sekedar omong kosong. Sesuatu yang benar. Tetapi demi kepentingan sendiri, demi kebenciannya, untuk menjaga bahwa dia memang musuh Yesus Kristus, mereka akhirnya coba menghalangi apa yang dikatakan Yesus tadi terwujud. Ada sebuah kebencian di hati orang-orang Farisi dan kepala-kepala agama di masa itu. Kebencian itulah yang membuat mereka walaupun tahu tetapi menyangkal kebenaran. Walaupun mereka percaya tetapi tidak mau melakukan apa yang dia percaya. Menjadi keras hati. Orang-orang yang penuh dengan kebencian itu akan menjadi keras hatinya. Nah, kalau hatinya mengeras, tahu hal baik tidak akan dilakukan. Tahu sesuatu itu baik tetapi dia tidak mau melakukannya. Karena dia lebih mengikuti perasaan bencinya itu. Saudara-saudara, mengapa orang yang sudah tahu tetapi tetap punya kebencian? Jawabannya jelas. Karena ada perasaan iri hati, ada kecemburuan, ada kepentingan atau kenyamanannya yang takut hilang dari dirinya. Kebencian menimbulkan kekerasan hati dan akhirnya membunuh iman seseorang.
di masa Prapaskah ini, marilah kita melakukan refleksi pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita? Apakah kita juga percaya bahwa 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit, mengalahkan maut, menghancurkan kuasa dosa? Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada kebenaran ini, apakah kita siap untuk melewati jalan Tuhan walaupun kadangkala harus menderita bagi Dia, pikul salib bagi Dia? Dan apakah kita sungguh-sungguh percaya kuasa kebangkitan Yesus mampu mengalahkan kekuatan dosa dalam diri kita, membuat kita punya kekuatan hidup benar, membuat kita sanggup menjalani hidup yang baru sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan? Kita berdoa. Bapa di surga, kami buka hati kami, bersihkan hati kami terhadap segala kemarahan, kebencian, iri hati, dan cemburu. Dan biarlah hati kami menjadi lembut untuk bisa percaya apa yang kami dengar dari firman-Mu dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Percaya sungguh-sungguh akan apa yang ditulis di Alkitab yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus.